Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat iman dan Islam yang masih senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sampai pada malam hari. Ini nikmat yang besar, nikmat bertahan istiqamah di atas keislaman. Bukankah Rasulullah SAW pernah mencerminkan masa yang dekat dengan hari kiamat? Di antara cerminan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu tatkala Rasul mengatakan yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Pada masa di pagi hari orang yang masih beriman, di sore hari sudah lepas keimanannya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan sebaliknya, pada masa di waktu sore seorang masih beriman dan di waktu pagi sudah melepas keimanannya. Ini gambaran bahwa fitnah ini maksudnya adalah ujian keimanan, ujian keislaman seorang hamba di akhir zaman semakin keras. Bukan lagi untuk melunturkan keislaman butuh waktu puluhan tahun, tapi bagaimana dalam satu harinya, bahkan tidak genap sempurna satu hari, seseorang bisa diputarbalikkan dari Islam menjadi non-muslim, dari yang beriman menjadi tidak beriman. Jadi kalau seandainya malam hari ini Allah masih menjaga dan merawat keimanan kita, kita ini adalah orang yang dipilih untuk Allah kehendaki keislaman kepada kita. Jadi kalau jadi dipilih, kadang-kadang melihat diri kita ini siapa? Kadang kita itu melihat Islam kita pun ya gini-gini aja. Tapi Allah pilih kita. Allah kehendaki kita terpilih. Maka kembali syukur. Sangat bersyukur dengan nikmat yang besar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang agung ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Bahkan para ulama hadirin hadirat sepakat bahwa nikmat terbesar yang tidak bisa dikalahkan dengan nikmat dunia adalah nikmat keimanan keislaman. Kemudian salawat beriring salam semua senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami di sini bersyukur kepada tuan rumah dan seluruh penyelenggara akan kegiatan ilmiah yang insyaallah penuh faedah dan berkah ini, di mana kita diberikan ruang untuk menjadi pemateri, menyampaikan apalah yang sedikit ini, sesuatu yang kami sendiri mudah-mudahan ya bisa mengambil faedahnya, dan mudah-mudahan juga yang hadirat bisa juga mengambil faedahnya tentang masalah yang mungkin kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah sudah mengerti, yaitu di mana kita ada karena ada yang mengadakan.
Karena ada yang menciptakan. Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Atau jangan-jangan mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka kita semua terfitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedarinya kita adalah seorang yang mengakui dan menetapkan, meyakini serta mengimani adanya pencipta yang menciptakan kita. Baik, selesai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada masa kita semua di fase yang belum berjasad. Jadi kalau kita hitung fase manusia, kurang lebih ada berapa? Ada 5. Kurang lebih ada 5. Ini kita ringkaskan. Yang pertama, fase di mana dia menjadi ruh. Fase di mana manusia masih menjadi ruh. Manusia belum berjasad. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ini salah hadisnya sahih. Allah mengeluarkan dari punggung Adam zuriyatah, seluruh keturunannya, seluruh ila yaumil qiyamah atau ila antakum as-saah, keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi sampai setelah kita nantinya, seluruhnya kita, orang sebelum kita dan yang akan datang sampai hari kiamat pernah dikumpulkan oleh Allah. Dan itu berbentuk roh. Dan roh masih perkara gaib. Kita nggak tahu kita gimana. Tapi yang jelas dalam ayatnya disebutkan Allah pada saat itu, pada fase itu menetapkan sebuah keputusan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan kepada ruh-ruh seluruh makhluk keturunan Adam, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita semua pada saat itu mengatakan, qalu bala. Ya, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami bersaksi. Itu namanya fase ruh, itu fase pertama. Lalu kemudian fase berikutnya adalah tatkala Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ila al-malak fa yanfukhu fi ruh. Pada saat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penciptaan kalian pada saat di kandungan ibu kalian, Allah jadikan berbentuk nutfah, cairan, selama 40 hari. Lalu berpindah setelah 40 hari berubah berbentuk segumpal darah. Bertahan selama 40 hari lamanya, lalu setelah itu berpindah, berubah, berbentuk segumpal daging. Setelah genap 120 hari, 4 bulan dalam kandungan, ditiupkannya ruh. Kita keluar, pindah dari alam ruh kita. Berarti alam ruh kita tinggalkan. Masuk ke dalam sebuah jasad yang itu berupa janin dalam kandungan ibu kita di usia 4 bulan. Ditiupkan roh. Itulah fase yang kedua, yaitu alam rahim. Alam dalam rahim, kandungan. Dan alam rahim ini
tidak lama. Alam rahim ini kira-kira berapa lama setelah itu? Kita dalam alam rahim ini setelah menjadi seorang manusia yang mungil, yang berjasad, itu kurang lebih kalau sudah 9 bulan totalnya, 4 bulan sudah terpotong menjadi 5 bulan sisanya. 5 bulan kita hanya di alam apa? Alam rahim. Setelah itu kita keluar menjadi seorang yang hidup di dunia. Ini alam yang ketiga. Jadi kita masih setengah perjalanan. Dan kita masih akan terus melakukan perjalanan karena masih ada 2 alam yang tersisa. Jadi jangan sangka kita hidup di dunia untuk di dunia. Enggak. Kita hidup di dunia untuk menghabiskan masa dunia, meneruskan masa berikutnya. Kita ini masih separuh jalan. Dan Masya Allah, makin kesini makin panjang masanya. Dari alam ruh, 4 bulan tidak lama kita masuk ke alam rahim. 5 bulan tidak lama kita pindah ke alam dunia. 60-70 tahun selesai alam dunia. Yang lebih itu adalah yang Allah berikan kelebihan. Dan 60-70 tahun ini tentu lebih panjang daripada alam sebelumnya. Tapi dia singkat untuk alam akan datang yang berikutnya. Alam apa itu? Setelah kita selesai dengan dunia ini, dan kita harus selesai, kita gak mau meninggalkan dunia, tapi dunia pasti meninggalkan kita. Kita gak mau meninggalkan dunia ini, kita gak mau mati, tapi pasti dunia meninggalkan kita. Kita pasti akan pada satu saat diusir dari rumah yang kita miliki. Kenapa? Karena kita bangkai, kita mayit. Gak ada ahli waris yang mau membiarkan kita di dalam rumah kita sendiri yang dulunya itu rumah kita. Kita harus akan dikeluarkan. Karena memang kita bukan lagi ahli dunia. Kita sudah mayit. Mati, meninggal dunia itu adalah gerbang alam berikutnya. Berarti kita pindah, bergeser ke alam namanya alam barzakh. Barzakh disebut barzakh, itu artinya barzakh itu bahasa Arab ba ra zai kha wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, kata Allah. Antara 2 bahar, marajal bahrain yaltaqiyan, ada 2 lautan yang bertemu, maksudnya lautan asin berair berasa asin dan lautan berasa tawar, maksudnya air sungai, ketemu dalam satu muara dan tidak akan pernah tergabung. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Alasannya karena memang ada sekat, ada barzakh, sekat. Barzakh itu artinya sekat. Maka disebut alam barzakh karena dia adalah sekat antara dunia dan akhirat. Artinya alam barzakh ini transit sebenarnya. Tapi transit itu tidak sebentar. Oke, di dunia dalam masalah pesawat 1 jam 2 jam membosankan. Tapi kalau alam transit, yaitu alam barzakh, berapa lama kira-kira? Kalau mau tahu lamanya, dari zaman Nabi Adam meninggal dunia sampai sekarang masih dalam barzakh. Dan akan terus di alam barzakh sampai kapan? Sampai insya Allah ini ya, waktunya nih tolong diingat-ingat. Hari dibangkitkan. Masalahnya kapan itu tidak tahu. Yang jelas di hari kebangkitan selesai alam barzakh. Berarti tentu alam barzakh lebih lama dari alam dunia. Iya, betul. Makanya Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Harimu, hari duniamu di sisi Allah itu satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun dunia. Maksudnya kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat
Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Pada satu hari yang seukuran 1000 tahun. Maksudnya satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ya Allah. Jadi maksudnya masa yang berikutnya itu masa yang sangat panjang. Yang satu harinya saja, kalau kita di dunia 1000 tahun. Dan kita tidak ada yang pernah merasakan 1000 tahun. 100 tahun aja Masya Allah. Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Ambil 1000 tahun. Maksudnya kita ini, manusia belakangan. Baik. Berarti jika satu hari akhirat 1000 tahun dunia, maka 24 jam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 24 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. 1 tahun dunia, berapa hari akhirat? Berapa jamnya akhirat? 0,024 jam. 24 bagi 1000. 24 jam bagi 1000. Karena 1000 tahun dunia. 24 jam kan 24 jam akhirat. Dibagi 1000 tahun dunia. 0,024 jam. Setahun itu. 0,024 jam akhirat. Kalau dikalikan 60-70 tahun, kisaran usia umat Muhammad itu 60-70 tahun yang lebih bonus. Kalikan 60-70 kalikan 0,024. Maka kita akan dapatkan usia kita sekitaran 1,5 sampai 1,6 jam akhirat. Kita hanya hidup sesingkat itu bagi akhirat. 1,5 jam. Makanya Allah dalam surah An-Nazi'at mengatakan lam yalbathu, atau surah yang lain, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Kalian itu tidak tinggal di dunia ini kecuali satu waktu dari siang hari. Ingat, bukan seluruh siang, satu waktu dari siang hari. Kalau siang kita ada 3 jam, satu waktunya berarti 1 jam. Sangat singkat dunia ini. Cuma kita merasa panjang. Kita belum tahu hakikat usia sebenarnya. Ini hakikatnya. Sangat singkat, tapi membuat kita terlena. Sangat singkat, tetapi membuat kita tidak bersiap-siap diri untuk bahagia seterusnya. Apakah kiranya cukup membekali diri di waktu 1,5 jam ini untuk hidup yang ribuan tahun yang kita nggak tahu, bahkan lebih dari ribuan tahun? Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya yang kita secara logika merasa nggak cukup, kenapa yang nggak cukup ini justru disia-siakan? Tidak membuat kita memprogres akhirat kita, justru malah kita hanya ingin mikirkan dunia kita. Padahal dunia cuma 1,5 jam. Selesai. Perjalanan masih panjang, bekal kurang, ya salam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah yang lain, kapan kita akan menyadari hidup ini singkat? Sekarang. Nah, sekarang kita ini akan terombang-ambing dalam kelalaian, dan itu harus. Kenapa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. Kita hanya akan terombang-ambing antara bermain-main gak serius, maksudnya ibadah gak khusyuk, hidup penuh permainan, walahu sendau gurau, wazinah mengumpulkan hiasan dan perhiasan, menumpuk kekayaan, watafakhur saling gengsi, saling memamerkan, bersombong diri. Kita hanya akan diputar-putar dalam masalah itu. Kenapa? Kata Rasulullah, lam yabqa dunya illa fitnah. Dunia ini gak akan ada sisa ruang kecuali semuanya ada ujiannya, ada fitnahnya. Kita akan terus diombang-ambing di dunia ini dengan hal-hal yang melalaikan. Sehingga bukan sekarang kita menyadari singkatnya dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa semua kita akan pasti menyadari, ya salam, dunia kita ini singkat. Kapan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari di mana mereka melihat kiamat tegak, barulah mereka menyadari ternyata duniaku ini cuma seukuran satu waktu di malam hari atau satu waktu di pagi hari. Satu waktu. Bukan seluruh pagi. Satu waktu. Pagi ada 3 jam. Satu waktunya. Misalkan seperti itu. Kapan kita menyadarinya? Yauma yarawna ka'allam yalbathu. Pada hari kita melihat akhirat ditegakkan. Barusan kami pada siang hari tadi melihat rekaman di mana kota Palu pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun barusan ya, tidak lama lah, diguncang dengan tsunami kasar, bahkan dijadikan tanahnya masuk ke dalam bumi, tenggelam. Rekaman itu dari orang yang selamat. Bayangkan bagaimana dia ketika melihat kehancuran sebagian daerah bumi, sebagian, bukan seluruh dunia, bukan seluruh bumi, sebagian. Dia lupa semuanya. Dia lupa hidup yang puluhan tahun, yang katanya nikmat, yang katanya sampai dia nggak mau meninggal dunia. Dia lupa. Dia cuma ingat singkat sekali. Sudah hancurkah? Sudah selesaikah dunia ini? Baru dia sadar. Ingat, pada hari itu nggak guna penyesalan, nggak guna lagi kesadaran, karena sudah selesai kesempatan beramal dan persiapan. Hari kiamat. Berarti kita sudah harus meninggalkan bumi. Jadi untuk itu sekarang sebenarnya, walaupun kita sadari sekarang sulit, sadarilah. Ma'as muslimin muslimat rahmatullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Alam barzah. Alam barzah tentu lebih panjang karena masanya sampai kapan? Dari mulai Nabi Adam meninggal dunia itu sudah masuk alam barzah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Wallahu a'lam. Terus di alam barzah. Dan setiap orang-orang yang sudah meninggal dari kita dan mendahului kita sudah masuk alam barzah. Dan ingat, alam barzah panjang. Dan ingat, alam barzah bukan alam permainan lagi. Alam barzah sudah gerbangnya akhirat. Yang bahagia di barzah bahagia seterusnya. Tidak ada kesedihan. Yang sedih dan sengsara di alam barzah, sengsara seterusnya. Tidak ada kebahagiaan. Waktunya lama. Karena ini gerbangnya akhirat. Kalau di dunia ini namanya hidup pun permainan. Pagi senang, mau siang sedih. Selepas siang senang, sore sedih. Maghrib senang, mau tidur sedih. Dia dibuat bercampur aduk. Ini namanya hidup permainan, hidup dunia. Dia harus dicampur. Tapi besok di alam barzah cuma satu rasa. Yang sudah bahagia seterusnya. Karena ini awal dari akhirat. Yang sedih seterusnya. Itu yang membuat kita takut sebenarnya. Karena nggak punya pilihan kemudian. Kenapa? Karena kesempatannya telah disia-siakan di dunia. Ladang beramal. Yang menentukan bahagianya kita di alam barzah atau sedihnya kita di alam barzah sengsara, yakni amal kita di dunia. Amal ketaatan. Mengiringi seorang yang mayit 3 pihak. Harta, keluarga, amal. Harta dan keluarga enggan masuk ke yang lahat bersama kita. Yang masuk cuma satu. Yang mau itu amal. Dan amal di alam barzah dalam hadis Barra bin Azib, amal dirubah wujudnya menjadi seorang yang kalau dia saleh dan taat, orang yang tampan rupanya, harum wanginya, menyenangkan. Dia yang menemani kita sepanjang kita menunggu hari kebangkitan. Ya salah. Tapi kalau amalnya lebih dominan buruk, amalnya buruk, ya ini penuh dosa. Dia belum sempat bertaubat kepada Allah, dia sia-siakan kesempatan bertaubat kepada Allah.
Maka amal buruk tersebut di alam barzakh, kata hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, amal tersebut dirubah wujudnya menjadi sosok yang buruk dan menakutkan, tidak sedap, baunya busuk, dan kita tidak nyaman, dan itu harus ditanggung sampai hari dibangkitkan. Barulah setelah itu selesai alam barzakh, masuk kita alam akhirat. Pada saatnya nanti, apakah kita masuk surga langsung, ataukah kita akan masuk surga setelahnya, setelah kita masuk neraka terlebih dahulu, dibersihkan lalu baru masuk surga? Itu semua tergantung tauhid, kemurnian keyakinan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita memiliki dosa, tapi kita juga bertauhid, keyakinan benar kepada Allah, maka dosa kita akan dibersihkan dengan api neraka. Tetapi tauhid kita membuat kita diharamkan kekal di neraka, sehingga kita setelah bersih dipindahkan ke surga. Tapi kalau kita masih bisa berkesempatan dan berusaha mengusahakan, pilih yang langsung masuk surga, saudaraku. Bighairi hisab wala adab, dalam hadis. Kalau bisa tanpa hisab, tanpa adab, bisa seperti itu. 70,000 min ummati yadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Kata Nabi dijanjikan 70,000. 70,000 ini banyak tafsiran. Di antara tafsiran yang kita pilih ini, menggambarkan 70,000 ini hanya gambaran. Karena orang Arab itu kalau pakai 70,000, 70, dia sering pakai 70. Itu untuk mengungkapkan banyak. Jadi banyak dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi syaratnya humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaratnya perhatikan. Mereka tidak minta diruqyah. Diruqyah bisa, tapi minta diruqyah ini menjadikan kita boleh minta diruqyah boleh, tapi kita gagal dapat kesempatan ini. Wala yaktawun, minta dikai. Kai ini pengobatan dengan besi yang panas, yang dipanaskan, dibakar, disentuhkan ke tubuh kita, langsung sembuh. Tapi ini sudah sangat jarang, karena ini risikonya besar. Tapi ini disebut dalam hadis. Yang terakhir, dan tidak mengundi nasib. Tidak mengundi nasib. Mengundi nasib ini adalah menentukan untung dan buntung dengan makhluk Allah. Kalau hitam gagaknya, wah jelek ini. Tiba-tiba keluar motor, tiba-tiba kepleset, wah kayaknya ada apa ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kesempatan untuk 70,000 atau golongan yang banyak yang tanpa hisab tanpa adab, kita tidak boleh berlaku undi nasib. Simpulannya dari tiga ini pada ujungnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah, pasrah kepada Allah. Seumur hidup dunia dia orang yang berjalan dengan penuh tawakal, yakin untung buntung di tangan Allah, kesembuhan milik Allah. Sangat kuat. Kayak kita pernah lihat ada orang-orang kayaknya kalau mau berobat ke dokter salah. Karena memang ada pengaruh dalam hatinya, mungkin dia sangat kuat tawakalnya walaupun tidak benar juga. Harus ada fikihnya di situ. Kita nggak bahas itu, tapi kita ingin gambarkan bahwa ya karena memang ada yang orang-orang yang memahami hadis ini dengan begitu kuatnya. Karena janjinya apa? Yadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Maaf muslimin. Jadi kalau kita boleh simpulkan, dari awal kita ruh, kita diminta apa? Alastu birabbikum. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, hadis qudsi. Kalau Allah berfirman dalam hadis itu hadis ya, lafadznya dari Nabi, tapi makna dari Allah. Dia berbeda dengan Al-Quran, tapi lebih tinggi derajatnya daripada hadis Nabi. Hadis qudsi namanya. Allah tusyrik bi syai'ah.
Diminta perjanjian di masa roh itu jangan berbuat syirik kepada. Itu awal. Dan di akhirnya alam barzakh. Apa pertanyaannya? Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma dinuk? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabi laki-laki yang diutus denganmu? Dan itu yang menjawab bukan pengetahuan kita. Pengetahuan hilang. Akal non aktif. Yang ada adalah amal yang aktif. Amal kita ada. Ilmu. Jadi ilmu di awal dan ilmu di akhir, ilmu tauhid. Karena setelah akhirat kita sudah masuk kampung kita sebenarnya, yang surga kekal selamanya. Disembelih kematian, nggak ada kematian lagi. Yang di neraka kekal selamanya. Jadi ilmu yang pertama, sebelum kita menjadi manusia dunia, kita sudah ditanamkan untuk tauhid, kembali kepada Allah. Jangan lupa untuk itu. Dan kita akan berakhir dengan ujian tauhid. Siapa? Apa agama? Jangan lupa itu. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin wa muslimat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan seorang yang selamat dengan tauhidnya, yang dilindungi oleh Allah dari berbuat kesyirikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita istiqomah untuk senantiasa belajar, karena ini belajar adalah gerbang awal untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu MC kita sambung lagi nanti setelah Laba ada Isa. Oh, belum ada Isa. Saya disambung lagi. Baik, Nanti jam 8